Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi geografi yang pertama di pertemuan kelas 10. Ya, saya ulangi, pertemuan pertama di kelas 10. Kita bertemu setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 selama masa pandemi Corona. Pertemuan pertama berjudul pengetahuan dasar geografi. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, ketika kalian berpindah dari satu level ke level yang lain, maka kebiasaan dalam keilmuan adalah menjelaskan kembali apa itu pengetahuan dasar, bertujuan untuk satu, pengingatan, yang kedua untuk menambahkan tingkat pemahaman dari pemahaman yang level sebelumnya kepada level yang lebih tinggi. Hal ini penting sebagai wujud dari sebuah pendidikan adalah meningkatkan tingkat pemahaman siswa dari level sebelumnya kepada level yang lebih tinggi. Jadi Bapak sarankan untuk bagian kali ini, karena ini materi penting, materi pokok, kalian lebih dapat menyimak. Toh nanti video ini bisa kalian ulang-ulang kembali. Saya ulangi, materi kita adalah pengetahuan dasar geografi. Judulnya adalah pengetahuan dasar geografi dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar berupa memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ingatkan bahwa semua ilmu setelah memahami pengetahuan, ada proses kita menerapkannya dalam kehidupan sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat. Itu kompetensi intinya. Jadi diharapkan kalian setelah tahu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yaitu hal-hal yang harus dicapai meliputi 4 hal, yaitu mampu memahami ruang lingkup pengetahuan geografi. Jadi kita akan bicara ruang lingkup geografi itu apa saja. Yang kedua, kita akan bicara objek studi. Yang ketiga, kita bicara aspek geografi. Dan terakhir adalah contoh penerapannya dalam kehidupan. Saya ulangi, kita mampu memahami ruang lingkup geografi yang pertama. Yang kedua, kita memahami objek studi. Berikutnya yang ketiga adalah kita bicara aspek geografi. Yang terakhir, kita akan melihat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ada gambar 6 buah. Kalimat utamanya adalah apa yang Anda ketahui tentang geografi. Saya ulangi, kalimat utamanya adalah apa yang Anda ketahui tentang geografi. Maka kamu akan lihat nih bahwa ada 6 gambar ini, itu 6 gambar nih yang pada dasarnya dianggap sebagai inilah geografi. Inilah yang selama ini dipelajari oleh geografi. Padahal boleh jadi ini bukan hanya geografi. Saya ulangi, bukan hanya geografi, satu. Yang kedua, mungkin boleh jadi ini hanya bagian kecil dari geografi. Boleh jadi ini juga pemahaman masyarakat umum bahwa geografi ya ini gitu. Coba kita lihat. Fenomena alam seperti banjir, gempa, kebakaran hutan, dan global warming sering dikaitkan dengan geografi. Contoh, ini yang pertama nih. Yang pertama ada banjir di Masamba, Luwu Utara, yang baru kemarin kejadian ya. Itu tiba-tiba ada air bandang. Ternyata sisa dari banjirnya adalah tanah yang menumpuk sampai ketinggian 2 meter di wilayah itu. Di bawahnya, kalau kamu lihat, ya di bawahnya nih ada, nah ini ada yang ini banjir juga, tapi di Jakarta tahun 2013, tepatnya di Jalan Tamrin Sudirman atau dekat patung Selamat Datang, Tugu Selamat Datang ya. Sementara di bagian tengah itu ada kebakaran hutan, di bagian bawahnya ada global warming, sementara di bagian ujung sana di sebelah kanan itu ada gempa bumi. Bentuk hancur karena gempa bumi, di bawahnya adalah posisi gempanya ditunjukkan oleh peta.
Selama ini masyarakat mengatakan bahwa ini geografi, sehingga timbul pemikiran, apakah geografi hanya bicara bencana alam, apakah geografi hanya bicara kerusakan, kerugian material, kerugian nyawa dan sebagainya. Pokoknya kalau ada bencana alam, ahli geografi diundang gitu, ditanya kenapa ini kejadian, kan seperti itu. Sebenarnya ini hanya bagian kecil dari geografi. Geografi tidak hanya menampakkan hal ini, saya ulangi, ini hanya bagian kecil. Pembelajaran geografi, salah satunya saya beri contoh ini. Ketika ada kejadian di Luwu, di gambar banjir yang atas, ya, kita lihat ada banjir, itu wilayahnya wilayah kabupaten, sebuah wilayah yang boleh jadi karena di luar Pulau Jawa masih banyak hutan, tempatnya bergelombang, geomorfologinya berbentuk. Sementara di bawah itu kejadiannya di wilayah ibu kota, sebuah kota besar. Satu. Yang kedua, tentunya proses-proses yang terjadi di wilayah Luwu Utara atau di Masamba itu berbeda dengan di Jakarta. Di Luwu Utara itu hujan besar langsung banjir bandang. Di Luwu Utara hujan besar banjir bandang. Sementara di Jakarta, kalau kamu lihat petanya, kalau kamu lihat gambar tersebut, itu kok ada mobil banyak di jalan, ada Transjakarta. Saya ulangi ya, ada mobil di jalan, ada bus Transjakarta yang di tengah jalan. Kok ngapain banjir-banjir gitu loh. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan geografi, dan inilah geografi sungguhnya, membandingkan antara wilayah di atas di Luwu dengan yang ada di Jakarta. Saya ulangi, yang di Jakarta dengan yang di Luwu itu berbeda. Nah, kenapa kejadian banjir yang berbeda? Kenapa wilayah berbeda? Kenapa banjir juga? Itu yang geografi. Jadi kalau cuma satu, ya memang sih geografi, tapi apa itu geografi? Jelas ya nak ya? Saya ulangi nih, banjir di atas sama banjir di bawah beda. Banjir di atas, hujan besar, banjir. Nah kalau yang Jakarta, nggak hujan loh itu, nggak hujan, saya ulangi, tidak hujan, tapi banjir. Kesimpulannya apa? Harusnya kalau memang tidak hujan, maka banjirnya adalah kiriman. Saya ulangi, banjirnya adalah kiriman. Kalau kiriman, ada proses waktu. Persoalannya, kan harusnya sudah tahu dong warga Jakarta bahwa akan banjir. Kenapa bus Transjakarta jalan? Kenapa mobil-mobil pada bergerak? Nah itu yang akan masuk dalam kajian geografi. Karena sering diidentikan dengan geografi, maka biasanya orang-orang geografi juga berpikir positif. Positifnya adalah bencana alam bukan untuk dihindari, melainkan untuk diantisipasi. Makanya di geografi nanti ada pembelajaran menghadapi bencana alam, namanya mitigasi bencana. Kenapa? Jawabannya di bagian kedua, nanti itu di bagian tulisannya terlihat ya. Tuhan mengingatkan kepada manusia dengan bencana alam bahwa segala sesuatu akan kembali padanya. Kalimat berikutnya, ini kalimat yang harusnya menyentuh semua mapel, semua mata pelajaran. Apa itu? Indonesia dianugerahi alam yang indah, sumber daya alam melimpah, budaya yang beragam, dan banyaknya sumber daya manusia. Tetapi ingat, Indonesia juga kaya akan potensi bencana alam. Indonesia yang kaya itu, yang sumber daya alamnya banyak, ternyata juga mempunyai potensi bencana alam. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan gambut terbakar, longsor. Itu bencana alam yang terjadi di Indonesia. Maka wajar ketika Presiden Jokowi, Pak Jokowi mengatakan sudah saatnya kita berteman gitu loh. Karena berteman kita bisa saling mempelajari. Kita pelajari gempanya bagaimana, banjirnya bagaimana. Dan disinilah pembelajaran geografi akan masuk secara utuh. Saya ulangi, pada bagian inilah geografi akan masuk sebagai pembelajaran yang utuh, bicara alam.
bicara fisik, sosial, sikap hidup masyarakat, dan sebagainya. Berikutnya, ini sebuah gambar yang kalau dilihat secara sekilas ini kenampakan yang biasa, tapi buat kita yang lagi belajar geografi ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Gini, pada gambar itu tertulis kalimat diskusikan fenomena apakah ini ada kaitan antara gambar dengan ilmu geografi. Itu dalam lah, itu dalam, serius, itu dalam. Kenapa? Karena sebagian kalian itu akan berkata bahwa ini hanya masalah sampah, Pak. Hanya masalah sampah. Iya, memang sampah. Tapi pertanyaannya adalah, kan bukan hanya sampah. Satu, kita lihat ternyata ada jaring loh, ada jaring yang diletakkan di sana. Ada jaring, ingat itu, sampahnya tertahan oleh jaring, sampai tertahan oleh jaring. Artinya jaring itu sudah dibuat dari awal, sudah dipasang. Untuk apa? Untuk sampah yang akan datang ke wilayah itu. Satu. Yang kedua, sampah yang ada itu kebanyakan sampah plastik. Botol kemasan, air minum, sandal plastik, semua yang serba plastik. Ya, kita bisa lihat itu. Jadi jaring dipasang karena tahu akan ada sampah plastik. Sampah lain yang mana? Mungkin boleh jadi sudah diambil di wilayah lain, di atas sana gitu. Ini bagian lain. Ketiga, airnya tidak jalan. Artinya datar dia. Berarti pergerakan airnya sudah perlahan. Yang keempat, kiri kanan sungai itu sudah menggunakan kanalisasi. Sungai tidak seperti itu, pasti sudah direncanakan untuk membuat kanalisasi, jadi pengerasan kiri kanan. Yang kelima, ada eskavator di situ yang mengambil sampah. Artinya eskavator dan jaring itu adalah sebuah perencanaan. Kanalisasi adalah sebuah perencanaan. Nah, timbul yang keenam. Kok ada perumahan di sana? Ini fenomena-fenomena yang ada. Ternyata dekat Kanal Ujung Jakarta ada sampah, ada jaring, ada eskavator, sudah dibuat kanalisasi, tapi ternyata ada perumahan di sana. Dan saya yakin perumahan yang model seperti itu, warganya bukan tipikal membuang sampah sembarangan. Perumahan pasti sudah punya sistem bagaimana cara membuang sampah. Tapi kok ada perumahan di sana? Nah, ini yang akan geografi bahas. Ya, saya ulangi, ini yang akan geografi bahas. Ini fenomena, tapi fenomena geografi yang kompleks. Fenomena geografi yang kenyataan kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjut, nak. Perkembangan geografi, karena kamu belajar geografi sebenarnya dari SD sudah belajar geografi, yaitu ketika kamu diminta oleh guru SD kamu untuk memetakan. Kalimat memetakannya beda dengan cara waktu kamu ke sekolah, bangunan apa saja yang kamu lewati. Itu yang kedua. Waktu kamu jalan, di kiri kanan ada peristiwa apa, ada aktivitas apa, itu SD loh. Maka kamu akan cerita, dari rumah saya Bu, itu belok kiri, ketemu ada tempat itu loh Bu, minimarket kecil, rame di sana. Saya jalan terus Bu, nanti ketemu lagi dengan perapatan kedua, saya belok kanan. Nah, di perapatan itu sibuk sekali, ada orang yang ngatur lalu lintas, motor berseliweran, banyak motor yang tidak pakai helm,
Bahkan ada angkot yang sembarangan berhenti. Lampu lalu lintasnya ada, Bu, tapi mobilnya pada nggak. Wah, banyak sekali yang kamu ceritakan waktu SD itu. Termasuk ketika guru menanyakan wilayah kamu di mana, maka kamu berusaha menggambarkan peta yang apa adanya. Itu lucu gitu, itu lucu ya. Anak SD disuruh menggambar wilayahnya, dia buat garis-garis, dicoret-coret, ini rumah si ini, rumah si sebagainya. Dan ingat, itu bagian dari geografi. Mengenal wilayah. Di SMP meningkat, kamu dikenali dengan dasar-dasar geografi. Apa itu geografi? Apa itu gejala alam dan sebagainya. Nah, di SMA kembali saya ulangi bahwa geografi itu sebuah ilmu. Sebuah ilmu itu mengalami perkembangan. Dari awalnya geografi, perkembangan geografi itu bukan setahun 2 tahun, itu bahkan ratusan tahun. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, itu berkembang ilmu filsafat. Semua serba bicara mitologi, geografi juga. Mitologi masih bermain. Bahkan sampai sekarang pun mitos masih ada. Contoh aja kalau kamu lihat kearifan lokal ya, kearifan lokal. Jangan lewat situ, serem di situ ada penunggunya. Atau itu danau jangan diambil ikannya. Oh, nanti marah yang punya. Nah, itu mitologi. Kenapa boleh jadi berpikir untuk agar tidak diambil semua, tidak dieksploitasi satu. Mungkin juga agar airnya tetap tidak terganggu kotor oleh orang-orang. Atau seperti hutan larangan. Wah, serem banget. Kenapa ada penunggunya? Itu mitologi. Atau kalau udah ke jalan tol kamu lihat ada batu besar nggak bisa dipindahkan, itu mitologi juga. Karena masyarakat kita masih percaya ya berjalan seperti itu. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi berkembang pengetahuan alam yang disebutkan pada logika filsafat, berpikir bahwa sesuatu itu ada penyebab, ada kausalnya, tapi bisa diurutkan. Jadi ketika orang lain berpikir, dia urut seperti itu. Pada geografi klasik, yaitu ada abad ke-4, ke-5 sebelum Masehi, ada Herodotus yang dikenal sebagai bapak geografi, ada Eratosthenes, bahkan ada Claudius Ptolemeus yang tahun 87 sampai dengan 150 sebelum Masehi. Ini geografi berkembang dari pencatatan, dari gambaran orang-orang kepada wilayah yang mereka datangi. Kita lihat. Pada akhir abad pertengahan, geografi mendapat dorongan dari hubungan relasi antar kota seperti Genoa dan Venesia dengan dunia timur yang berada di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Itu ada hubungan, jadi ada perdagangan, jalur sutra. Pada saat perdagangan itulah mereka mencatat bahwa ketemu dengan bangsa yang, mohon maaf, berwarna kuning kulitnya, berwarna agak gelap, bahasanya tidak jelas, mereka makanannya ini, yang dijual ini, dan sebagainya. Bahkan mereka tinggal di goa-goa, mereka tinggal mengembara. Dan ternyata karena perbedaan itulah orang-orang geografi berpikir bahwa bola bumi ini banyak yang sama, tapi banyak juga yang berbeda dari kenampakan fisik yang menyebabkan pola hidup yang berbeda. Saya ulangi, kenampakan fisik yang menyebabkan pola kehidupan berbeda. Ya, contoh paling gampang, kita bisa lihat ternyata kehidupan masyarakat pantai dengan masyarakat di pegunungan itu berbeda. Nah, itu sampel satu saja, contoh satu saja. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan geografi seperti yang tadi Herodotus, Eratosthenes, Strabo, Claudius Ptolemeus sampai dengan Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Alexander von Humboldt, dan Karl Ritter, itu termasuk Immanuel Kant. Ya, kamu akan kenal beliau nanti di bagian kalau belajar astronomi, bicara tentang kejadian dunia ini, ya, dengan teori kabutnya, ya, teori kabut. Karena banyaknya ahli geografi yang berkembang, maka akhirnya para ahli geografi itu membuat definisi bahwa geografi adalah menurut dasar filsafat mereka, berdasarkan kemampuan mereka masa itu. Kita lihat, Eratosthenes mengatakan bahwa geografi berasal dari kata geo dan graphien,
yang artinya ilmu yang menguraikan tentang bumi. Setelah itu Claudio Ptolomeo mengatakan geografi adalah sebuah penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan umum yang terdapat padanya. Lanjut sampai ke Huntington mengatakan bahwa geografi merupakan studi tentang alam dan persebarannya melalui hubungan antara lingkungan dan aktivitas antar kualitas manusia. Kalau kalian lihat dari definisi pertama sampai dengan definisi di bawah, itu mulai terlihat lebih kompleks, lebih spesial, lebih khas. Dan akhirnya di abad ke-20 ini ada Profesor Bintarto dari UGM menyatakan bahwa geografi mempelajari hubungan gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa di permukaan bumi, baik secara fisik maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Wah, keren banget itu, definisinya keren banget. Itu geografi banget. Profesor, pada masa itu profesor cuma ada 2 di Indonesia, yaitu Profesor Bintarto dari UGM dan Pak Imade Sandi dari MIPA UI. Kalian juga bisa membuat definisi, tapi siapa yang mau ngakui kamu masih SMA kelas 1 lagi baru belajar geografi. Saya ulangi ya, Profesor Bintarto menyatakan bahwa geografi mempelajari hubungan gejala-gejala permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa permukaan bumi, baik secara fisik maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Garis bawahi permasalahannya, berarti ada hubungan, ada timbul masalah. Saya ulangi, ada timbul masalah, dan itulah yang harus dijawab oleh ilmu geografi. Tapi pada akhirnya para ahli geografi tahun 88 berkumpul untuk merumuskan, karena geografi itu dipelajari di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, harus dirumuskan nih agar semua level bisa mempelajari geografi dengan pola, dengan definisi yang sama. Ini hasilnya. Di tahun 88, ya, di tahun 88, pada lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi, dinyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks ruangan. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di geosfer itu ruang, terjadi di ruang. Misalnya ada banjir, ada kebakaran hutan, ada kemacetan, ada persebaran rumah penduduk di suatu wilayah. Maka akan dilihat ada nggak akibatnya ke lingkungan wilayah tersebut, ada nggak terhadap wilayah lain. Nah, semuanya dibahas dalam konteks ruangan. Ya, Jakarta. Ini Jakarta, wilayah sekitarnya Botabek, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu geosfer yang berbeda, ruang yang berbeda. Ada nggak pengaruhnya? Sama wilayahnya sebuah kota, tapi kan ada perbedaan juga. Di Jakarta, penduduk 12, Bogor nggak sampai 4 juta. Bekasi nggak sampai 6 juta. Di wilayah Bogor, rumah tersebar, wilayahnya bergelombang. Di Jakarta, rumah mengumpul, klaster. Ada harga tanah karena mahal, jauhnya dari tempat pekerjaan, butuh komuter dan sebagainya. Dan itu geografi. Jadi mulai terbayang lah ya, sudah mulai terbayang bahwa geografi bukan hanya banjir, bukan hanya gempa bumi, tapi juga kehidupan sosial yang berdampak kepada wilayah tempat tersebut atau wilayah sekitarnya. Kalau kita bicara ilmu, tentu pertanyaannya adalah objek studinya apa? Kalau ekonomi bicara makro, mikro, bicara keuntungan, bicara penjualan, bicara wilayah sumber daya alam, gimana menghasilkan keuangan. Geografi juga ada objek material, ada objek formal. Objek material adalah yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Jadi material itu apa? Material itu bahan dasar. Sesuatu yang akan dibahas, sesuatu yang akan dikaji, sesuatu yang akan diteliti, itu namanya objek material. Kalau kamu bangun rumah, maka materialnya adalah batu bata, pasir, kapur, air, semen, dan sebagainya. Jadi bahan-bahannya apa untuk membangun rumah? Nah, objek formal itu bicara bagaimana menilainya. Contoh, Bapak balik dulu ya. Contoh, objek material geografi yang A4 itu, Bapak belum menambahkan pedosfer di sana.
Contoh atmosfer, objek material. Di atmosfer itu ada apa sih? Yang pertama itu atmosfer pasti lapisan-lapisan. Kan atmos udara, sfera lapisan udara. Lapisan udara itu bertingkat dari bawah sampai ke angkasa luar. Nah, dari daratan sampai ke angkasa luar. Persoalannya adalah ternyata panas di bawah di daratan sampai dengan ke atas beda. Berarti ada perbedaan. Kita lihat lagi. Suhu udara di pantai dengan di gunung beda. Di pantai kamu memakai pakaian Hawaii, pasti celana yang gedombrang, baju yang tipis, menikmati angin. Ingat, menikmati angin tapi di pantai. Tapi kalau kamu berjalan ke arah puncak, maka kamu akan mendapati sebuah ketinggian. Ada angin juga, saya ulangi, ada angin juga, tapi dingin. Arti ya, bahwa sfera, atmosfer, wilayah yang berbeda, ada kondisi yang berbeda. Wilayah yang sama belum tentu sama. Wilayah pantai utara Jakarta dengan wilayah pantai selatan Jakarta berbeda. Kalau kamu berenang di Ancol aman, berenang di pantai selatan tidak aman. Sama-sama pantai, tapi berbeda. Nah, ini objek kajian geografi. Termasuk, mohon maaf, beberapa dari kalian tentu pernah bepergian dengan pesawat terbang. Saya ulangi, pernah bepergian dengan pesawat terbang. Nah, waktu kalian memilih pesawat terbang, maka beberapa dari kalian memilih pesawat yang paling murah. Pesawat yang murah. Kenapa? Sama aja, yang penting sampai. Kalau dengan 100.000 nyampe ke Jogja, ngapain harus 300.000 ke Jogja? Toh sama-sama naik pesawat. Tapi karena geografi mempelajari lapisan-lapisan atmosfer, maka pesawat-pesawat yang mohon maaf tiketnya murah itu terbangnya di bagian lapisan troposfer, lapisan paling bawah di antara semua lapisan atmosfer. Troposfer itu lapisan yang ada awan, ada petir, ada angin, ada badai, bahkan ada burung yang pindah migrasi dari utara ke selatan. Saya ulangi, ada awan, ada angin, ada petir, ada badai, bahkan ada burung yang pindah dari wilayah lain ke tempat lain karena perubahan musim. Loh, maksudnya apa, Pak? Apa hubungannya dengan pesawat yang kami naiki? Maka pesawat-pesawat yang terbang di troposfer, pesawat-pesawat yang terbang di troposfer maka akan mengalami gangguan dari alam. Saya ulangi, gangguan dari alam. Ketika pesawat jatuh, moga-moga mereka menjadi syuhada syahid ya, orang-orang yang meninggal karena jatuhnya pesawat. Jatuhnya karena apa? Selalu dinyatakan bahwa alam yang berperan besar, kena badai dan sebagainya. Human error sedikit sekali. Jadi kalau kamu mau nyaman, cari pesawat yang terbangnya bukan di lapisan itu. Saya ulangi, terbangnya bukan di lapisan itu. Di mana mereka? Di lapisan atasnya, namanya stratosfer. Nggak ada awan, Pak. Enggak, awannya di bawah. Nggak ada badai, Pak. Enggak, badai di bawah. Kan yang membuat badai curah hujan itu kan awan. Di atas nggak ada awan. Jadi awan di bawah, pesawat kamu di atas. Weh, mantap. Ada burung, Pak? Enggak sampai burungnya. Jelas. Dan itu objek kajian geografi. Nanti kita bicara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan sebagainya di pertemuan berikutnya. Objek formal, kita akan menilai kenapa ada badai, bagaimana terjadinya badai, bagaimana menghindarinya. Jelas ya? Kalau tadi kita bicara fungsi lapisannya, terus kita akan tanya di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Itu geografi. Jadi kalau hanya bicara ada hutan kebakar, iya itu fenomena geografi. Tapi geografi harus menjawab kenapa ada kebakaran hutan, di mana, mengapa, bagaimana. Jelas nggak ya? Saya berharap nanti setelah pembelajaran kamu tidak hanya ikut-ikutan orang-orang banjir. Ditanya dong,
Banjir karena apa? Banjir karena air, Pak. Benar, banjir karena air. Tapi kenapa air ke situ? Musim hujan, Pak, satu. Tapi kenapa Jakarta tidak hujan? Jakarta tidak hujan, kok banjir? Itu, Pak, kiriman. Nah, kenapa kiriman? Karena air tidak semuanya masuk ke kanal, Pak, ke sungai. Kenapa? Karena itu, Pak, tanamannya di Bogor puncak tuh habis, jadi air cepat datang. Nah, itu gimana untuk mengurangi itu? This is geography. Nanti termasuk nanti bicara kriminalitas. Bapak waktu ngambil S1-nya menulis skripsi, itu judulnya Batas Suku Bangsa Jawa Sunda di Kabupaten Cilacap. Bayangkan, waktu Bapak ngurus, Bapak domel-omelin, Bapak nih mau memecah belah bangsa, apa mencari batas suku bangsa suku Jawa? Oh tidak, Pak, justru saya membantu apa? Membantu perkembangan bahasa. Nyambung ya, geografi. Waktu Bapak ngambil pasca sarjana di UI, yang Bapak ambil geografi lagi. Bapak cinta banget sama geografi. Apa yang Bapak tesiskan? Persebaran kejadian pencurian kendaraan bermotor di Bekasi. Bayangkan, persebaran kejadian pencurian kendaraan bermotor di Bekasi tahun 2010. Wah, Bapak petakan tuh. Di wilayah kecamatan ini ada nggak polsek? Apa jenis pencurian kendaraan bermotornya? Apakah kekerasan? Apakah menggunakan kunci letter T? Apa menggunakan pemberatan dan sebagainya? Bapak petakan itu. Itu geografi. Ingat, geografi bisa fisik, bisa sosial. Nikmati aja, bahagia di geografi itu. Ini aspek geografi. Jadi kalau kita udah bicara objek formal dan objek material, kita bicara aspek geografi. Bapak kasih 4 gambar lagi, Bapak kasih 4 gambar lagi. Gambar yang menjelaskan aspek-aspek geografi. Di atas ada banjir itu. Biasalah, kalau di SMA 8 Jakarta, banjir itu anak-anak bahagia. Kenapa? Dianggap sebagai anak SMA 8 kalau sekolahnya sudah banjir. Parah kan? Kalau belum banjir, belum dianggap sebagai anak SMA 8. Waduh, parah banget ya. Kalau banjir di sekolah SMA 8, Bapak pasti berharap setelah itu ada banjir prestasi. Kalau saya berpikirnya setelah banjir air, ya banjir prestasi. Amin. Ada banjir. Itu aspek geografi yang dibicarakan adalah bisa biotik. Apa tuh? Manusianya, pola hidupnya. Di wilayah SMA 8 itu ada banjir yang setahun sekali, bisa 5 tahun sekali. Orang-orang di sana kita lihat tinggal di pinggir sungai, di bantaran kali. Mereka nyaman di sana. Persoalannya adalah mengapa tinggal di sana? Nyaman. Oh, main air gampang, buang sampah gampang. Allahu Akbar. Masih ada masyarakat kita yang buang sampah sembarangan ke kali. Itu biotik, tingkah hidup masyarakat. Bicara juga mengenai tanamannya, berapa banyak tanaman penyanggahnya. Yang bawah itu longsor. Banjir itu pasti di wilayah dataran rendah, nggak ada banjir di wilayah dataran tinggi. Wah, parah itu. Dataran tinggi banjir, gimana bawahnya kan gitu. Yang bawah itu longsor itu pasti di wilayah bergelombang, wilayah pegunungan, lereng. Ini bicara fisik, kemiringan, tapi juga bicara biotik. Kalau tanamannya nggak ada, tanamannya kecil, mudah terjadi sekali longsor. Begitu hujan dikit, longsor dia. Ada kaitan di sana. Bahkan budaya masyarakat yang sering menebang hutan, membakar hutan, ya ini kejadiannya. Jadi aspek geografi banyak bermain di sana. Di bagian atas kanan, ini biasa di Jakarta. Kau bisa lihat bahwa ada rumah-rumah penduduk, mohon maaf, di sisi jalan rel kereta api, di sisi sungai, bahkan di bawah jembatan layang, jalan tol layang, di bawahnya ada perumahan. Tapi non jauh gambar itu juga ada apartemen. Ini Jakarta, ini kota besar. Banyak kota besar juga mengalami hal ini. Ada perumahan bagus, perumahan mewah, perumahan ke atas, ada perumahan yang memanjang, tapi juga ada perumahan kumuh. Kumuh itu pola sikap, pola hidup. Saya bayangkan ketika dia tinggal di perumahan seperti ini, dia kena penyakit tidur jalan, atau ya penyakit tidur jalan, tidur
bangun, mata merem tapi jalan. Depannya rel kereta api loh. Itu jarak rumah sama rel kereta api nggak sampai 3 meter itu. Bayangkan kalau ada anak kecil, anak yang tidak mengerti kecepatan, seperti halnya kamu tuh, belum 17 tahun udah naik motor kebut-kebutan tanpa helm. Kamu belajar fisika pasti nyambung tuh, tabrakan 2 benda, hancur. Ini motor kamu tanpa helm, ketawa-ketawa, boncengin pasangan kamu, pacar kamu, ngebut, ngepot, belok, tiba-tiba ada angkot. Berikutnya yang bagian bawah, itu sebuah kota yang indah banget. Ini bicara politis, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara abiotik, bahkan bicara biotik. Maunya kita, kota besar ya, kota yang benar-benar teratur, kota yang dibangun, kota yang memang direncanakan. Tapi nggak semudah itu, nah. Jakarta sudah kejadian, maka disebut sebagai big village, kampung besar. Mau bangun Jakarta, ya gimana mau gusur, ribut nanti. Pasti teriakannya lah ganti untung, nggak ada ganti rugi. Padahal tanahnya tanah negara. Ini sosial masyarakat kita. Ini aspek geografi. Jadi semua ruang kehidupan kita, baik fisik, sosial, biotik, abiotik, ekonomi, budaya, politik, itu termasuk aspek geografi. Nanti kita akan pelajari itu di bab-bab selanjutnya. Bapak kasih gambar 2, gambar kiri dan kanan. Karena tadi kita bicara objek material, ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi Bapak tambahkan 1 nih, tadi Bapak tidak masukkan. Kita lihat ada 2 gambar tuh, ada gambar bumi yang terbakar di atas, ingat nih, bumi yang terbakar. Sementara ada lagi 1 yang di ujung sana, itu bumi yang dipeluk. Kenapa 2 yang berbeda? Karena dinamika kehidupan sehari-hari kita akan menghasilkan 2 hal itu. Apakah bumi akan terbakar atau bumi menjadi indah? Saking indahnya kita sayangi, kita peluk dia. Kenapa? Dari kejadian harian. Atmosfer, masalah cuaca, masalah iklim, tiba-tiba knalpot banyak sekali. Kenapa? Motor sekarang nggak perlu DP, punya uang 500.000, punya kakak bisa ambil motor kredit. Benar? Hidrosfer, orang buang sampah sembarangan, terus menggunakan jet pump yang banyak sehingga air terangkat, sehingga Jakarta turun beberapa senti. Masuknya intrusi air laut, air asin sampai ke Gambir, sampai ke Tamrin. Atau terjadinya peluruhan tanah, longsoran di jalan litosfer. Atau pembukaan lahan, ujung-ujungnya tanaman berkurang, lahan berkurang, maka bumi menjadi hangat, menjadi panas. Kami sering berkata begini, lebih kita bicara kehangatan Pak ya. Kehangatan bila makin panas. Kamu belajar di rumah makin lama di Jakarta, kalau nggak pakai AC panas. Bekasi panas itu. Saya alhamdulillah tinggal di Cibinong, aman. Angin gunung dari Gunung Salak ke Pangrango masih terasa, dingin lah. Nah ini dinamika geografi yang dihubungkan dengan gimana bumi kita harus diperlakukan. Contoh gejala geografi seperti global warming, menurunnya kualitas air tanah, pemanfaatan lahan sesuai daya dukung lahan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, beragam suku bangsa dan budaya. Coba lihat yang nomor 4, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Kita sudah bijak belum dengan pemanfaatan sumber daya alam? Bayangkan wilayah yang tidak punya sumber daya alam. Emang Jakarta punya sumber daya alam? Tidak. Tapi Jakarta kaya Pak? Iya, Jakarta kaya, PAD-nya, pendapatan asli daerah itu dari pajak. Tapi Riau daratan, itu hebat. Di lautannya dia banyak minyak bumi. Di daratannya dia punya minyak kelapa sawit. Gitu loh. Oke. Nah ini manfaat geografi. Semua ilmu ujung-ujungnya bicara manfaat. Memahami potensi suatu daerah. Contoh. Kalimantan itu nggak subur, nah. Kalimantan nggak subur. Kenapa? Nggak ada gunung api, Pak. Benar. Kalau ada gunung berapi seperti gambar itu, gunungnya masih meletus. Satu sisi bahaya, tapi sisi yang lain tanahnya subur. Contoh, peristiwa kemarin meletusnya Gunung Sinabung. Itu banyak masyarakat Sinabung nggak mau pindah. Ya emang tanamannya hancur.
Tapi setelah itu dia yakin bahwa tanah akan subur. Gunung Merapi di Jawa Tengah itu sudah batuk-batuk, tapi masyarakat nggak pindah, mengungsi, besok kembali lagi setelah aman. Kenapa? Tanahnya subur. Jawa itu subur karena ada gunung berapi salah satunya. Kalimantan nggak ada gunung berapi, nak, nggak subur, nyambung. Tetapi bumi Kalimantan itu punya gas alam, punya minyak bumi, punya intan, punya emas, sumber daya alam. Nyambung. Jakarta, Pulau Jawa subur. Tapi mana yang lebih bagus di Jakarta itu? Mau nanam nanam padi, atau bangun toko, atau bangun perkantoran. Nah itu memahami potensi suatu daerah. Sebuah kota tidak akan bangun persawahan, bangunnya layanan. Apa tuh? Pasar, industri, toko. Jelas ya? Tapi juga memahami kondisi kekurangan suatu daerah. Kalimantan itu tanahnya lebih flat. Yang kedua, tanahnya gambut, banyak air. Tapi ingat, banyak air di Kalimantan, kota 1000 sungai di selatan itu juga mengandung kebakaran hutan. Itu loh. Yang ketiga, memahami komposisi penduduk suatu daerah. Memahami komposisi penduduk suatu daerah. Pulau Jawa itu besarnya hanya 7%. Saya ulangi, besarnya hanya 7%. Tapi di Pulau Jawa penduduknya 67%. Bayangkan itu. Jadi mohon maaf, kita harus belajar itu, nak. Kita harus belajar itu. Memahami cara melestarikan bumi. Gimana bumi harus dilestarikan? Yang lanjut adalah memahami pemanfaatan daya dukung lahan. Lahan ini terbatas nih, apa yang harus dilakukan? Jakarta nggak punya lahan, banyak, maka bangun rumahnya ke atas, dibuat tower, dibuat rusunawa, dibuat apa lagi? Apartemen. Karena nggak punya lagi lahan. Tapi di selatan Jakarta, Bogor, Depok dan sebagainya, bisa bangun rumah yang masih memanjang kiri kanan. Anak-anak sekalian, ini materi kita hari ini. Coba nanti setelah selesai dari sini putar ulang lagi. Semakin banyak diulang, maka insya Allah kamu akan lebih paham. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat, kamu ulangi lagi. Bapak berharap materi ini bisa membangkitkan keinginan kamu untuk belajar geografi. Kenapa? Geografi itu asik, nak, serius. Geografi itu asik. Gabungan dari sosial dan fisik, sosial dan kenampakan alam. Anda bicara pariwisata, Anda bicara hal-hal lain, itu di geografi. Demikian dari Bapak, ya. Moga-moga ilmu ini bermanfaat. Bapak mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ada kesalahan. Saya yakin kebenaran dari Tuhan, ya. Kalau kesalahan itu dari saya pribadi. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.